Ya, shalom, selamat siang saudara. Wow, sudah memasuki bulan yang baru lagi, bulan Juli ya. Nah kalau saudara mengikuti tema-tema dari bulan-bulan sebelumnya, bulan kemarin bicara tentang apa saudara? Kingdom lifestyle, tentang kerajaan Allah ya. Bagaimana harusnya Tuhan yang memerintah dalam hidup kita itu mewarnai gaya hidup kita. Nah bulan ini kita sama-sama belajar tentang God's kingdom in my family, dalam keluarga kita. Ya, dalam artian gini, Tuhan menciptakan keluarga bukan tanpa tujuan, setuju? Tuhan menciptakan apa yang namanya sebuah keluarga bukannya tanpa tujuan. Nah, kalau kita mendengar kata misi, ya biasanya kita selalu berpikir tentang misionaris. Ini teman-teman dari misionaris. Ya mungkin ada banyak hal tentang misi yang kita pikir, wah nanti pergi ke daerah-daerah tertentu, kita belajar bahasa-bahasa tertentu yang baru dan kita memberitakan firman di sana. Nah ternyata keluarga memiliki misi yang berbeda. Keluarga diciptakan untuk misinya Allah. Sekali lagi misi itu bicara tentang menyatakan kasihnya Allah. Setuju ya? Jadi kalau saudara kita bicara tentang misi jangan terlalu jauh juga. Ya, jangan terlalu wah mikirnya misi yang aneh-aneh yang jauh-jauh. Enggak. Keluarga kita itu adalah misi yang utama dan yang pertama yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Nah makanya kalau hari-hari ini kita perlu diingatkan bahwa ternyata Tuhan juga punya misi, punya tujuan untuk keluarga kita masing-masing. Ya, tapi seringkali kan gini, kita ada kalanya fokus dengan apa yang sedang kita alami. Kita seringkali fokus dengan apa yang sedang kita alami. Ada banyak kekhawatiran mungkin, ada banyak masalah-masalah yang sedang kita alami yang membuat gini, kita kehilangan tujuan Allah. Kita jadi gak tahu sebenarnya Tuhan tuh berencana apa sih sama keluarga kita. Minggu lalu saya sharing di PVJ tentang kekhawatiran. Ya, ada banyak orang yang khawatir hari-hari ini. Mau yang punya duit banyak, khawatir, yang gak punya duit apalagi. Yang usianya masih muda dia bilang khawatir saya salah pilih pasangan. Aduh mau kawin gak punya dana yang cukup. Yang muda banyak kekhawatiran, tapi yang tua juga sama. Bagaimana nanti saya tua, saya kesepian nanti, saya kalau sakit gimana. Ada banyak hal yang pada akhirnya gini loh, membuat kita bergeser, yang membuat kita nggak memikirkan lagi apa rencana Tuhan buat hidup kita. Bahkan kita seringkali berpikir gini, aduh rencana Tuhan buat hidup kita tuh seringkali mengacaukan rencana kita. Seringkali mengganggu hidup kita yang membuat pada akhirnya kita nggak mau fokus, nggak mau lagi tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan rencanakan. Nah tapi hari ini saya berharap kita sama-sama diingatkan bahwa keluarga yang kita punya hari ini itu punya tujuan Allah di dalamnya. Setuju ya? Tapi kan Pak saya udah hidup sendiri Pak, saya udah tua mungkin saya udah nggak punya siapa-siapa. Nah kita harus batasi juga perjelas bahwa keluarga di sini nggak cuma sekedar keluarga yang biologis yang ada mungkin yang dengan perjanjian pernikahan dan lain-lain. Tapi keluarga di sini bicara tentang orang-orang dekat juga. Setuju saudara? Ada orang dekat, ada mungkin orang-orang yang bekerja bareng dengan kita. Itu semua bicara tentang keluarga. Nah kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara mungkin tahu bahwa Allah itu memanggil menggunakan keluarga untuk menyatakan janjinya, untuk menggenapi rencananya. Mungkin kalau saudara ingat tentang Abraham, bagaimana Abraham yang pertama Tuhan ciptakan keluarganya dulu. Dia mempunyai keturunan. Ya ada Ishak, ada Yakub, ada Daud. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia, ia lahir di tengah sebuah keluarga. Makanya keluarga menjadi sesuatu yang penting buat misinya Allah ada di dalam dunia ini. Allah tidak hanya menciptakan keluarga, tapi Allah juga memberikan sebuah misi pada keluarga. Nah sayangnya hari-hari ini sekali lagi kita banyak dialihkan, kita banyak direpotkan, dikhawatirkan dengan hal-hal di luar dari rencana Allah. Tapi saya berharap kita bisa sama-sama sadar bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang mau kita kerjakan lewat keluarga. Ini sepanjang tahun ini atau beberapa tahun ke depan kita akan bahas tentang ini, Family on Mission, ya bicara tentang Start from Home, ini akan menjadi tema-tema di tahun-tahun yang ke depan. Nah makanya ini yang sama-sama kita renungkan,
Bahwa keluarga adalah tempat Allah membentuk murid, memelihara iman, dan menghadirkan kerajaannya dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bukan tanpa rencana, sekali lagi keluarga yang Tuhan beri buat kita, ternyata untuk membentuk murid. Ada banyak pemuritan yang harusnya terjadi di dalam sebuah keluarga. Makanya perenungan pertama yang saya mau sampaikan, misi Allah dimulai dari keluarga yang mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu tujuannya Tuhan kalau kita sendiri nggak kenal sama Tuhan. Setuju saudara? Kalau kita nggak pernah baca firman, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Semuanya diawali dengan keluarga yang mengenal Tuhan. Makanya Yosua mengingatkan kita ini, ayat yang sering kita dengar, Ulangan 6 ayat 5-7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Sudah bisa perhatikan urutannya ya di ayat yang ke-6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bicara tentang gini, hubungan pribadi kita sama Tuhan jadi penting. Setuju gak saudara? Hubungan pribadi kita, pengenalan kita sama Tuhan menjadi sesuatu yang harus ada terlebih dahulu. Kita mengenal Tuhan terlebih dahulu. Baru setelah itu di ayatnya yang ke-7, dibilang gini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Setelah kita kenal Tuhan, kita tahu siapa Tuhan, kita tahu semuanya tentang Tuhan, makanya gini, baru kita mengajarkannya kepada anak kita. Ya, ada banyak orang hari-hari ini main mengajarkannya sesuatu yang bukan dari Tuhan. Betul saudara? Kita main mengajar aja, tapi nggak tahu dari mana. Nah, saya berharap kita kenal Tuhan, kita menghidupi, baru kita ajarkan sama anak-anak kita. Nah, tapi dalam ayat ini bukan cuma tentang mengajarkan, bukan cuma supaya jago firman, hafal ayat, bagus sampai situ, tapi bukan sampai di situ. Tapi diharapkan kita juga mengajarkan tuh bicara tentang gini, kita menghidupinya dalam keluarga. Setuju? Nggak cuma sekedar hebat ngomong, tapi juga kita hebat juga mau melakukannya. Saya punya satu teman lama ini, teman nakal dulu lah ya, dari SMP saya, dan baru Jumat kemarin saya ketemu. Dia tuh menikahnya diberkatinya juga secara Kristen saudara, secara GBI lagi, wah Kristen banget. Tapi kalau ketemu sama saya tuh selalu nyinyir aja tentang gereja. Tentang perpuluhan lah, tentang pelayanan lah, wah selalu saya tuh habis lah, diledekin terus sama dia. Saya bilang, kenapa sih bro, lu tuh sampai begitu? Ternyata setelah ngobrol, ternyata dia kecewa saudara. Istrinya itu Kristen banget, doanya tuh siang, pagi, malam dan lain-lain dia bilang. Tapi hidupnya tuh enggak banget lah sur katanya. Hidupnya tuh beda banget dengan apa yang dia lakukan secara rohani itu beda banget. Dan itu yang membuat dia pada akhirnya gini, kecewa. Dan dia menolak semua pengajaran tentang Kristen, didebat semuanya didebat. Baptisan didebat lah, kremasi didebat lah. Pokoknya semua hal tentang Kristen didebat. Kecewa. Dan dia bilang rumah tuh jadi isinya cuman marah, egois. Dan dia bilang gini, pura-pura lah orang gereja. Sudah bisa lihat ketika kita pandai ngomong, ketika kita pinter tahu banyak hal. Tapi kita gak hebat untuk melakukan. Jangan-jangan ada banyak orang yang kecewa di sebelah-sebelah kita. Bahkan di rumah kita pun ada banyak orang-orang yang kecewa dengan apa yang kita ajarkan. Nah, tapi saya berharap ayat ini gak cuman bicara tentang mengajarkan, tetapi bicara tentang melakukan. Amin saudara. Warisan terbesar dalam iman di dalam sebuah keluarga adalah sebuah kepercayaan sama Kristus. Iman yang terus diwariskan. Ketika sebuah keluarga sungguh-sungguh mengenal Tuhan, keluarga itu sedang mengambil bagian dalam misinya Allah. Kenapa
perlu kita mengenal Tuhan, kenapa kita perlu mengajarkannya sama anak-anak berulang-ulang, dia bilang gitu ya, Yosua bilang berulang-ulang. Supaya kita bisa mengambil bagian dari misinya Allah. Saya berdoa, saya juga berdoa buat keluarga saya. Sekali lagi gak gampang buat khotbah tentang keluarga di tengah anggota keluarga saya. Kan sekarang kan gitu ya, papa emang ngomong doang ini. Tertuduhnya ada, tapi saya semoga saya berdoa, saya gak sempurna. Tapi saya berdoa buat apa yang saya ajarkan, apa yang saya sharingkan, itu saya bisa lakukan dalam kehidupan saya. Ya, makanya satu ayat ini penting, 3 Yohanes 1 ayat 4 ini gak ada di PPT. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya rasa itu yang jadi mimpi kita semua, saudara, amin ya. Tapi kan pertanyaan gini, gimana anak bisa hidup dalam kebenaran kalau tidak pernah diberitakan? Setuju ya? Kalau kita sebagai orang tua gak pernah mengajar, gak pernah menyampaikan kebenaran dan gak pernah menghidupi kebenaran itu di dalam rumah. Gimana dia bisa tahu tentang apa artinya kebenaran? Nah makanya perenungan yang kedua, misi Allah diteruskan melalui keluarga yang apa saudara? Memuridkan generasi berikutnya. Ada banyak orang yang merasa gini, yang penting kan saya, yang penting kan saya. Tapi ternyata enggak bisa saudara. Ya, keluarga kita itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk menyampaikan kebenaran. Sebagai tanggung jawab untuk apa tadi? Mengajarkannya berulang-ulang. Ingat para orang tua, itu tugas saudara gitu ya. Nah kenapa keluarga dari generasi berikutnya ke generasi itu seringkali Allah memperkenalkan dirinya sebagai itu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, saudara pernah dengar bagaimana Allah memperkenalkan dirinya? Allah ada dalam setiap generasi. Ya, nah makanya saya cuma berharap gini loh, apa yang kita ajarkan itu menjadi warisan buat anak-anak kita. Setuju saudara? Warisan bukan cuma tentang uang tapi tentang iman yang diwariskan. Dengan kata lain, Allah tidak hanya memikirkan hari ini, Ia sedang membangun masa depan untuk keluarga masing-masing. Amin saudara? Untuk keluarga kita. Allah tuh lagi mikirin loh. Ya, ayo sampaikan kebenarannya. Inilah sebabnya keluarga memiliki tempat yang sangat penting dalam misinya Allah. Keluarga tuh penting buat Allah. Mazmur 78 ayatnya yang keempat. Ini Asaf, dia bilang gini. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian pujian-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Asaf bilang, gue gak akan sembunyiin, gue akan ceritakan semua tentang Tuhan. Tidak hendak menyembunyikan, artinya gini loh, mengenal Allah bukan sesuatu yang boleh disimpan untuk diri sendiri. Setuju saudara? Iman tidak boleh berhenti pada satu generasi. Tugas kita untuk menyampaikannya buat anak-anak kita. Tugas kita untuk menyampaikannya. Bahkan di situ ada kata menceritakan. Kata menceritakan itu memiliki pengertian begini. Mengisahkannya berulang-ulang. Menghitung satu demi satu dengan teliti. Menyampaikan secara terus-menerus. Yang saya tahu waktu kita mengajarkan gak bisa cuma sekali. Setuju saudara? Berarti prosesnya tuh gak bisa cuma sesekali aja. Ini proses berulang-ulang. Proses yang disengaja kita lakukan. Jadi mengajar bukan cuma sekedar ya kalau lagi ingat diajar, kalau lagi enggak ya nanti aja lah. Saya cuma mau bilang jadikan itu proses yang disengaja, yang berulang-ulang. Tujuannya apa sih? Ada di ayatnya yang ke-7. Supaya apa sebenarnya? Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Tujuannya kita menceritakan, kita mengajar anak-anak kita bukan cuma sekedar mereka tahu cerita Alkitab, bukan cuma sekedar mereka tahu jadi hafal ayat, itu bagus saudara. Tapi yang terpenting ini, mereka menaruh kepercayaannya kepada Allah. Ada sebuah iman yang diwariskan buat anak-anak kita. Saudara setuju sampai sini? Mengajar anak-anak kita, tujuannya agar mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Makanya pemuritan, saya cuma berharap terjadi di rumah. LSC itu kan cuma seminggu sekali saudara.
Jangan taruh semua bebannya di LSC, betul ya? Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Pemuritan terjadi di rumah. Bahkan kalau kita kembali ke Ulangan 6 ayat 7 tadi bilang gini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Yang disuruh siapa? Kita, saudara. Bukan guru sekolah minggunya, bukan. Engkaulah yang harus mengajarkannya berulang-ulang. Rumah adalah tempat pertama di mana seseorang belajar mengenal Injil. Anak belajar tentang mengenal kasih Bapa melalui cara ayah mengasihi mereka. Setuju ya? Kita kan tahu bahwa ada banyak pelayanan-pelayanan, saya salah satunya orang yang dimenangkan lewat pelayanan pria sejati. Kalau saudara tahu PSB itu, wah itu zaman dulu tuh keren banget itu saudara. Ya nggak tahu yang sekarang ya. Tapi saya salah satu orang yang dimenangkan lewat pelayanan itu. Pelayanan hati Bapa. Ya kebetulan ayah saya nggak ideal, nggak sesuai seperti itu dan wah ternyata pelayanan itu memulihkan, membuat saya semakin mengenal hati Bapa. Ya, nah banyak orang tua berpikir bahwa biarin aja sekolah minggu yang memutuskan, yang mendidik anak-anak mereka. Tapi saya berharap hari ini kita diingatkan orang tua yang harus mendidik anak-anak dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Bukan siapapun, bukan LSC, nggak ada. Nah jika orang tua tidak dengan sengaja membentuk hati anak melalui firman Tuhan, maka dunia akan membentuk dengan nilai-nilai yang berbeda. Saudara setuju itu ya? Ya kalau kita nggak mendidik boleh-boleh aja, tapi orang lain yang akan mendidik anak saudara. Dunia yang akan mendidik, medsos yang akan mendidik anak-anak saudara. Tidak ada ruang kosong dalam hati manusia. Jika tidak diisi oleh kebenaran, ia akan diisi oleh hal yang lain. Makanya pemuritan dalam keluarga itu bukan pilihan. Itu harus kita lakukan. Amin saudara. Itu harus kita kerjakan sebagai bagian dari misi Allah. Iman yang tidak diwariskan akan berhenti pada satu generasi. Itulah sebabnya kalau kita baca di Hakim-Hakim, kalau nanti saudara bisa baca. Di Hakim-Hakim ditulis ada gini, muncul angkatan lain yang tidak mengenal Allah. Ya, itu di Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-10. Saudara bisa baca keseluruhan ceritanya. Jadi ternyata gini loh, bapak-bapaknya kenal Tuhan. Tapi waktu iman itu tidak diwariskan, waktu kebenaran itu tidak disampaikan lagi kepada anak-anaknya, muncul satu generasi yang tidak mengenal Allah. Muncul satu generasi yang kok nggak kenal sama Tuhan. Tragedi itu terjadi bukan karena Allah berhenti bekerja, tetapi karena satu generasi gagal menceritakan karya Allah kepada generasi berikutnya. Saya punya kakak rohani lah gitu ya, dia lebih senior dari saya. Papahnya itu rohani banget saudara, papahnya tuh rohani banget. Setiap jam 5 pagi keluarga mereka tuh kumpul di meja makan untuk saat teduh, setiap hari. Papahnya tuh memberitakan firman. Dari jam 5 pagi sebelum ada aktivitas apapun mereka kumpul di meja makan. Setiap hari. Tapi berita sedihnya hari ini 2 di antara anak-anak mereka udah gak mau lagi kenal Tuhan. Saya cuma bilang kalau kita gak sadar bahwa iman yang kita dapat itu harusnya kita wariskan buat anak-anak kita. Kita jaga, kita wariskan buat anak-anak kita. Tapi ada banyak orang yang merasa gini, yang penting gue udah dapat ya udahlah. Yang penting kan kebetulan hari ini papahnya udah gak ada. Jadi anak itu gak percaya Tuhan. Ya percayanya cuma gitu aja lah. Ke gereja sedapatnya. Semua gak ada yang serius tentang Tuhan. Waktu kita nggak sadar bahwa kita dipanggil untuk mewariskan sesuatu untuk anak-anak kita pasti akan melenceng. Kita menganggap gini loh, iman menjadi sesuatu yang nggak penting untuk diwariskan. Iman tentang Tuhan menjadi sesuatu yang nggak penting untuk kita ajarkan. Tapi saya berharap kita sama-sama diingatkan, amin saudara? Hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa kita tuh mewarisi sesuatu loh buat orang sekitar kita, buat anak-anak kita. Makanya ini yang ketiga, misi Allah dinyatakan melalui keluarga yang menjadi saksi. Apa yang kita ajar, apa yang kita dengar, kebenaran firman Tuhan semuanya
harusnya membuat kita menjadi nyata dalam perbuatan kehidupan kita. Amin. Kita jadi saksi, gak cuma sekedar hebat, tapi kita jadi mau melakukannya. Memang perbuatan baik bukanlah cara untuk memperoleh keselamatan, tapi perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Setuju ya? Saudara, kemarin kita sama-sama bahas tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bicara tentang Allah yang memerintah, tapi gini loh, cara hidup kita harusnya sesuai dengan kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita berbuat baik bukan supaya kita diterima, enggak. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik dan saya mau melakukannya untuk Tuhan. Bukan tentang supaya jadi selamat, enggak gitu saudara ya. Memang agama mengajarkan aku taat supaya Allah menerima aku. Tetapi Injil berkata Allah telah menerima aku di dalam Kristus, maka sekarang aku hidup mau lebih taat. Sudah bisa dapat gambarannya? Kita berbuat baik, kita jadi saksi bukan supaya kita diselamatkan. Kita sudah dikasih keselamatan, kita sudah dibenarkan. Ya. Nah, makanya ayat ini menjadi sesuatu yang masuk akal buat kita kerjakan. Demikianlah hendaknya. Terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang sekitar kita sedang melihat kehidupan kita. Apakah kehidupan kita itu sebenarnya gini, sedang memancarkan kasih Allah atau enggak sih? Coba dilihat apakah kehidupan kita sedang bercerita tentang Tuhan atau enggak sih? Keluarga kita memang enggak ada yang sempurna. Setuju saudara? Enggak ada keluarga yang sempurna. Tapi saya berdoa, saya berharap waktu kita hidup dalam kebenaran, waktu kita sadar bahwa saya menjadi saksinya Tuhan, kita mau melakukannya sungguh-sungguh. Kita mau melakukannya dengan semangat. Makanya keluarga Kristen bukan berarti keluarga yang enggak pernah jatuh. Bukan berarti keluarga yang tanpa masalah. Tapi seharusnya gini, kejatuhan kita, masalah yang sedang kita hadapi membuat kita sadar bahwa kita hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Ada kebaikannya Tuhan, ada penyertaannya Tuhan buat setiap kita. Sekali lagi, hari ini mungkin keluarga kita enggak ideal. Aduh Pak, tapi jauh banget Pak. Saya cuma mau bilang izinkan kasih karunia bekerja lewat keluarga kita. Bahwa panggilan Allah lewat keluarga itu enggak jadi batal selama kita mau bertobat. Amin ya saudara ya. Nah makanya ini yang terakhir ketika Kristus membangun umat Allah untuk membangun misinya. Dan keluarga merupakan salah satu bentuk komunitas yang secara konsisten dipakai Allah dalam sepanjang sejarah. Keluarga dipakai Allah untuk membangun misinya. Sekali lagi jangan remehkan orang-orang yang ada di sebelah saudara hari ini. Kita semua punya misi bahwa kita dikumpulkan dalam sebuah keluarga itu bukan tanpa tujuan. Saya berharap kita bisa diingatkan hari ini, diingatkan tentang ini ya. Yang pertama misi Allah dimulai dari keluarga yang mengenal Allah. Setuju saudara? Gimana kita bisa tahu rencana Allah kalau kita nggak pernah kenal Allah? Gimana kita bisa tahu apa yang mau Tuhan kita kerjakan kalau kita nggak pernah baca firman, kita nggak pernah tahu tentang firman, gimana? Makanya mengenal Allah menjadi poin yang penting. Hubungan pribadi kita sama Tuhan menjadi sesuatu yang penting kita usahakan, kita kerjakan. Nah yang kedua misi Allah diteruskan melalui keluarga yang memuridkan generasi berikutnya. Sekali lagi, iman gak berhenti sampai di kita. Hakim-hakim tadi mengingatkan kita, waktu generasi tidak menceritakan iman, gak menceritakan Injil pada generasi berikutnya, akan muncul angkatan lain yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi bukan Allah yang meninggalkan mereka, tapi karena kita yang seringkali gini tidak menceritakan tentang iman. Saya berharap ini semua terjadi dalam keluarga kita. Amin saudara. Tujuannya ini misi Allah dinyatakan melalui keluarga yang mau menjadi saksi. Jadi keluarga bukan cuma banyak orang berpikir gini loh, yang penting kan keluarga saya beres Pak. Yang penting kan pekerjaan beres, keluarga beres. Udahlah gak usah pelayanan, gak usah mikirin orang lain. Misi Tuhan tentang keluarga gak berhenti sampai di situ. Amin saudara. Misi Tuhan dalam keluarga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu untuk menyatakan kerajaan Allah di luar sana. Menjadi saksi itu bicara tentang sesuatu yang ada di luar.
Jangan berhenti, jangan puas hanya keluarga saya kan baik Pak. Yang penting kan keluarga saya baik Pak. Jangan-jangan keluarga saudara jadi berhala buat saudara. Jangan-jangan keluarga nomor satu yang membuat pada akhirnya itu menjadi berhala buat kita. Tapi sekali lagi, misi kerajaan Allah gak berhenti ketika keluarga kita beres mungkin. Puji Tuhan keluarga saudara baik-baik, puji Tuhan pekerjaan saudara baik-baik. Tapi saya berharap kerajaan Allah bicara tentang keluar. Kita dipanggil untuk mengerjakan misinya Allah. Amin saudara. Tuhan terima kasih. Firman-Mu sudah dibagikan. Biarlah kebenaran ini boleh mewarnai perenungan kami ke depan. Bahwa Tuhan punya rencana atas setiap kami. Tuhan punya sesuatu yang Dia titipkan. Ada mimpi Tuhan dalam keluarga kami. Tuhan yang mampukan setiap kami. Tuhan yang mampukan setiap kami boleh jadi saksi. Dimanapun kami boleh berada, kami boleh menyatakan kerajaan Allah. Kami boleh menyatakan kasih-Nya Tuhan. Orang-orang di sebelah kami, mungkin pegawai kami, orang-orang yang dekat dengan kami, mereka boleh merasakan kasih-Nya Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Dan suatu kehormatan kami boleh menjadi rekan sekerjanya Allah. Suatu kehormatan kami boleh menjadi rekan misinya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.